Di saat kita sibuk bekerja di kantor, usaha-usaha di tempat lain, kita sering lupa waktu. Ada waktu yang ditentukan oleh Tuhan kita untuk istirahat. Di saat kita bekerja berat, kemudian lelah, terpuruk, lalu luka, sakit, akibat kita memburu dunia. Saat ini kita sehat-sehat saja. Semua sehat, kita buru terus. Ketika kita berhenti dengan limit waktu yang ditentukan oleh bagi pegawai negeri, ditentukan oleh negara masa pensiun, baru kita bisa merasakan bagaimana Allah membuat kita ketika dulu kita sibuk dengan keduniaan kita, dan ketika kita dipensiunkan oleh negara, maka akan terlihat nanti kita sakit-sakitan. Tapi ada juga yang bekerja entah itu pada negara seperti pegawai negeri atau swasta perusahaan, ketika masanya sudah pensiun, orang-orang yang tidak menyibukkan dengan harta, mencari harta, kecuali yang baik-baik baginya. Kita lihat di masa-masa pensiun mereka sehat-sehat saja, aman. Sebab itu marilah kita rubah pola kehidupan kita, karena jasmani kita ini juga amanah untuk Tuhan kita yang memberi nyawa kita, yang memberi nafas kita, yang memberi jantung kita, memberikan ruh kita. Ditempatkan semua pada jasmani kita. Jasmani kita diamanahkan untuk mengabdi kepada Tuhan kita dengan cara masing-masing kita. Mencari porsi masing-masing kita dengan berbuat baik sesuai dengan yang kita lakukan. Misalnya kita pegawai negeri, maka lakukanlah kebaikan-kebaikan dalam hal bekerja. Jangan banyak neka-neko. Bagi kita juga yang aparat hukum, mulailah menyadarkan diri. Tidakkah kita menerima pelajaran di saat kita bekerja, kemudian setelah kita pensiun, terpuruk sakit-sakit, tidak punya kesempatan untuk ibadah,
bagaimana mau ibadah setelah pensiun, apalagi ini yang posisi-posisi yang dari aparat-aparat hukum sudah banyak kita lihat setelah pensiun diberi Tuhan kesakitan, penyakit, tidak sempat kita untuk ibadah. Kemudian bagi pegawai negeri, bagi para pengusaha, sebelum masa produktif kita umur 60 ke bawah, kita giat berlomba terus mencari koneksi, mencari ini itu, ke tempat hiburan ini, ke tempat hiburan itu, untuk lobbying. Lupa setelah masa usia 60 ke atas, apakah masih kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan lobbying, bahkan lobbying kepada Tuhan kita pun kita tidak sempat. Kita pun seperti itu. Masih untung Tuhan ingin menyadarkan kita. Ada kesempatan kita melakukan hal-hal yang lebih baik, frontal, untuk masyarakat kita, untuk negara kita, membela keuangan negara kita, bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan ada waktunya ketika kita mengingat Tuhan kita. Kita bukan ulama, kita tidak pandai mengeluarkan ayat-ayat suci, hadis-hadis, tapi kita mengambil hikmah dari setiap perjalanan yang kita lalui. Perjalanan kita dari kecil, masa kanak-kanak, bagaimana kita mengingat masa-masa kita berdekatan dengan orang tua kita, bagaimana kita digendong oleh orang tua kita, bagaimana kita disuapi, bagaimana kita dipapah, bagaimana kita disekolahkan, dibimbing, diantar ke ruangan sekolah. Setelah masa usia itu, kita akan menempuh masa usia mereka. Bagi yang sanggup menjalaninya, yang pandai memanfaatkan waktu dan peluang, maka ia akan mudah untuk menjalani proses-proses pendekatan kepada Tuhannya, kepada Tuhan kita. Ketika kita semasa SMP, SMA, kebutuhan semakin meningkat, orang tua semakin terkuras, maka ajarkan anak-anak kita dengan kesederhanaan. Bimbinglah mereka dengan kesederhanaan kita, ditelurkan kepada mereka, karena hidup di masa yang akan datang itu butuh kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan dalam memelihara jasmania. Amanat Tuhan itu, peliharalah jasmania kita untuk mengabdi kepada Tuhan kita. Mengabdilah kepadaku. Ayatnya saya tidak pandai. Ya, kita belajar hikmah. Apa yang kita lalui, begitu pula seperti kita mengalami banyak proses di LSM kita. Dulu pernah juga bikin tablet pers, memang sangat sulit. Di LSM juga begitu. Kita mau keras, tak tahunya
terbentur kepada kebenaran, ini keluarga kita, ini itu, tetapi kita harus menjalin itu semua dengan memilah jika Allah menghendaki kebenaran itu harus ditegakkan, maka kita tidak peduli. Karena apa? Konsep kita hanya tahu kita berbuat baik untuk kebenaran dan kita berbuat taat kepada Tuhan kita. Keluarga mau marah, sahabat-sahabat kerabat mau marah, tidak ada masalah. Yang penting usahakan kita ibadah kepada Tuhan kita lebih maksimal, karena kitalah penentu ketika kita menjelang masa ajal kita. Kitalah penentunya. Tidak ada orang lain yang penentu apapun. Orang mau menentu kita, tidak ada masalah. Apapun tidak mau dilempar, tidak ada masalah. Yang penting tanggung jawab kita, jasmani kita kuatkan fisik kita untuk ibadah. Jangan lupa kopi, rempah, kerinci. Kuatkan jasmani untuk ibadah supaya kuat dan mudah untuk bersila, bersifat, berdoa pada Tuhan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.